Bu Winda ini adalah Kepala dukuh, Pak. kepala dukuh. Jadi sebagai kepala dukuh butuh. Ya, kepala pedukuhan. Pedukuhan butuh Patalan Nggih. Jetis Bantul. Bantul nggih. Nggih. Untuk KWT Bu Winda. KWT untuk saat ini kalau KWT kami, KWT Ngudi Rahayu sekarang kegiatannya adalah pembibitan. Pendidikan. Kemudian pembibitan, Bapak. Pembibitan. Ya, pembibitan kami karena membibit sendiri dari benih. Nah, kemarin sempat untuk di tahun 2019 akhir bulan Desember kami mendapatkan pelatihan pemanfaatan pekarangan dari Dinas Kabupaten Bantul. Itu berupa pelatihan selama 3 hari. Kita diberi pelatihan berupa pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk. Ya, pupuk organik, kemudian pembuatan bibit atau pengolahan bibit dan pembuatan media tanam. Nah, untuk itu kami supaya ilmu yang kita dapat itu selalu atau bisa dimanfaatkan, maka untuk sekarang kegiatan KWT pertama adalah pertemuan rutin, kedua biasa untuk arisan. Karena ada iuran wajib dari setiap masing-masing anggota. Kemudian kita ada giat pagi, setiap paginya ada pembibitan. Pembibitan. Oh, tadi pembibitan bukan pendidikan ya? Bukan, pembibitan Bapak. Nah, itu adalah pembibitan. Pembibitan, kemudian pembuatan arang sekam. Kemudian apa nggih? Ya, mengedukasi paling tidak untuk anggota dan luar anggota untuk bisa memanfaatkan pekarangan meskipun penanamannya tidak di lahan langsung tapi menggunakan polybag begitu. Enggak, ini KWT apa namanya tadi? KWT Ngudi Rahayu. Itu kalau KWT itu per apa sih, Bu? KWT itu kelompok wanita tani. Enggak setiap apa adanya KWT itu. Tadi Ngudi Rahayu itu di pedukuhan apa kelurahan apa kelompok-kelompok tertentu aja atau gimana? Oke, kalau KWT Ngudi Rahayu atau KWT itu sendiri itu sebenarnya ada di setiap pedukuhan. Setiap pedukuhan. Tetapi untuk di wilayah Kelurahan Patalan itu sendiri baru ada kurang lebih 6 atau 8 kelurahan yang mempunyai KWT. Karena memang KWT itu adalah salah satu program juga dari Bapak Lurah, Lurah Kelurahan Patalan, di mana setiap atau masing-masing pedukuhan diminta atau diusahakan untuk mempunyai KWT. Jadi KWT itu di pedukuhan ada? Iya. Di pedukuhan ya. KWT Ngudi Rahayu ini pedukuhan ya, Bro? KWT Ngudi Rahayu ini pedukuhan. Kemudian yang KWT tingkat kecamatan juga ada, Bapak. Oh, kecamatan juga ada. Ya. Namanya Projo Wanita Mukti. Projo Wanita Mukti itu yang kelurahan. Itu yang kecamatan. Oh, kecamatan. Kalau kelurahan sendiri belum. Malah belum ada ya? Belum ada. Yang Ngudi Rahayu ini ada berapa anggota, Bu? Kalau Ngudi Rahayu ini sendiri sampai saat ini ada 30 anggota, 30? Bapak. Iya. 30 anggota ya. 30 anggota dan itu memang notabene mereka mata pencariannya adalah petani. Memang asli petani wanita. Terus kegiatannya? Kita mengelola demplot yang ada di sebelah rumah saya ini. Nah, itu kemudian ada jual beli juga. Jual beli. Jadi dari benih yang kita sudah buat, kemudian sudah kita semai, kemudian tumbuh. Nah, nanti usia tanam itu bisa kurang lebih 2 bulan itu maksimal. Sudah bisa dipindahkan ke polybag yang lebih besar atau bisa juga dipindahkan ke lahan langsung. Nah, itu nanti kalau jumlahnya banyak itu nanti akan kita jual belikan, tetapi memang kita prioritaskan terlebih dahulu ke anggota. Jadi apa yang kita tanam insya Allah semua anggota juga akan memilikinya. Untuk saat ini yang kita tanam ada cabai merah, kemudian ada cabai rawit, tomat, terong. Nah, itu kita kelola. Kemudian ada sawi sendok, kemudian untuk saat ini ada pare juga, ada gambas, kemudian ada pepaya, kemudian ada apa lagi ya, Pak? Saya lupa. Ya, sayur-sayuran lah, Pak, terutama. Kalau yang Ibu tanam apa? Kalau yang saya tanam ya ada sawi sendok, kemudian ada anggrek, Pak. Oh, anggrek ya. Itu termasuk termasuk komunitas KWT itu ya?
Untuk saat ini bukan, Oh, bukan. nggih, tapi Oh. saya, Oh, nggih, saya pribadi. secara pribadi, nggih. Tapi saya punya keinginan untuk sedikit demi sedikit mengedukasi juga ke ibu-ibu KWT, anggota KWT untuk bisa ya menanam atau memelihara anggrek juga, karena itu juga memang saya jual belikan juga, Pak. Jadi KWT itu kan seperti tanaman yang tadi disebutkan itu sebenarnya tujuannya untuk konsumsi sendiri apa untuk komersial dijual? Oh, nggih. Kalau sebenarnya ya Pak, kalau untuk sebenarnya memang KWT itu ada dan kita mengelola pekarangan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan lingkup keluarga terlebih dahulu, nggih. Nah, dari kebutuhan tersebut maka sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi untuk sifatnya yang konsumtif. Nah, seperti sekarang ini kan yang namanya cabai itu kan yang lagi mahal ya, yang lagi menjadi sultan sekarang. Jadi istilahnya apa? Mangan sing ditandur, tandur sing dipangan. Nggih. Ya. Didol sing ditandur. Ya, jadi yang nggih. Jadi itu nggih, terutama memang untuk konsumsi sendiri, khususnya untuk anggota, sekaligus juga untuk mengedukasi luar anggota bahwasanya ada loh manfaatnya kita tuh mengelola pekarangan, meskipun hanya kita menanam satu pohon cabai saja. Jadi fokusnya di pekarangan ya? Fokusnya di pekarangan itu, Bapak, karena kalau KWT itu lingkupnya di pekarangan. Tapi nanti kalau ke lahan itu sudah bukan KWT lagi. KWT. Kan wanita, jadi daripada petan gitu kan. Daripada petan ngurusin tanaman gitu ya. Iya betul Pak. Dulu demplot kita itu tidak di pekarangan, tapi demplot kita itu ada di sawah. Kebetulan kita wilayah mau di ini wilayah pedukuhan Butuh ini sendiri banyak terdapat kas desa atau kalau sekarang ya tanah kas kelurahan. Nah, itu kita sempat menyewa tanah kas, kemudian kita sempat di situ kurang lebih setengah tahun. Nggih. Itu juga kita kemarin menanam kacang tanah karena memang lahannya di sawah. Kemudian kita juga tanam singkong dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mendapatkan pelatihan itu tadi bahwasanya kalau yang namanya KWT itu tidak boleh atau sebaiknya ada di lahan pekarangan, karena kalau yang di pesawahan itu nanti sudah menjadi bagian dari kelompok tani, ya bukan KWT. Nah, untuk itu kita kemudian pindahlah demplotnya. Nah, kemudian pindah demplot sampai saat ini. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2021 ini kami KWT Nguti Rahayu itu mendapatkan bantuan program P2L, program Pekarangan Pangan Lestari. Itu nanti untuk biayanya atau dana yang dikucurkan itu ada 50 juta. Okay. Dan itu turun berupa uang. Jadi kita diminta untuk mengelola sendiri keuangan tersebut dengan RAB dan RKAA yang memang sudah ada tuntunannya dari pemerintah. Dan ini program P2L ini dari Dinas Pertanian DIY Provinsi DIY, dari provinsi, bukan lagi dari kabupaten. Nah, untuk programnya P2L ini berupa rumah semai atau rumah bibit yang kurang lebih ukurannya 4 kali 5 meter. Kemudian kita diwajibkan mempunyai lahan kurang lebih 400 meter persegi. Di mana demplot dan si rumah bibit itu berdampingan atau bisa dalam satu lokasi. Nah, selama setahun ini apa keluhan yang sering Ibu dengar dari para anggota? Oh iya Pak, berbicara untuk tanaman dulu ya Pak, karena memang keluhannya memang ada dua, yaitu dari organisasi sendiri atau humannya, yang berikutnya memang dari demplot itu sendiri. Kalau keluhannya karena kita masuki musim hujan kemarin ya Pak, kita baru mulai nyemai atau mulai membibit, kemudian baru dipindahkan. Itu memang waktu itu musimnya musim hujan atau konsentrasi hujan itu meningkat, sehingga
banyak keluhan yang ada itu berupa tanaman yang awalnya segar, kemudian karena kena air hujan itu ya pH-nya ada yang berubah. satu busuk, kemudian ada yang terkena hama, ada yang terkena fungi dan lain sebagainya. Ya, untuk mengatasinya keluhan-keluhan tersebut kami konsultasikan juga kepada pendamping, Ya, pendamping. karena kita juga tidak bisa jauh atau tidak bisa lepas dari pendamping atau dari BPP, pendampingnya BPP Kapanewon Jedes ya Pak. Nah itu kemudian karena kami ingin mempertahankan bahwasanya sayuran yang kami punya ini adalah sayuran organik, maka untuk rabuk atau pupuk-pupuknya juga kita gunakannya secara organik. Organik ya, jadi nggak pakai kimia. Untuk kimia sedikit sekali Bapak. Jadi memang kalau misalkan dikatakan 100% organik itu belum bisa. Satu karena memang iklim atau cuaca kemarin itu memang sangat ekstrim, mulai dari yang siangnya panas, malamnya hujan dan disertai angin. Nah itu ya, tapi sebisa mungkin kami mungkin menggunakan kimianya seminimal mungkin. Kemudian keluhan yang dari anggota itu sendiri ya namanya ibu-ibu ya Pak. Suka ada yang telat, datangnya telat, diomong ada yang, tapi semua alhamdulillah sudah teratasi. Ya cuma kita memang kita pada dasarnya, pada prinsipnya pengurus itu menanamkan bahwasanya ini loh kelompok atau kegiatan kita itu tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk jangka panjang gitu. Nah sehingga sudahlah saya bikin peraturan, kita bikin kebijakan atau peraturan itu tidak usahlah dianggap yang terlalu kaku, fleksibel saja. Kalau yang tidak bisa ikut gotong royong ya sudah. Ketika punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya monggo. Kita solidar aja lah antar anggota gitu. Itu ada pertemuan rutin gitu? Ada Bapak. Berapa minggu kita sekali? Sebulan sekali. Oh, terus kegiatannya? Kegiatannya untuk pertemuan rutinnya itu yang pertama arisan. Arisan itu ada simpanan wajibnya, tapi kita tidak ada pinjam. Tidak ada pinjaman. Tidak ada pinjaman. Jadi pure hanya kita pertemuan membahas perkembangan demplotnya kita, masalah apa? Ya, ada masalah apa, keluhan, sharing, kemudian di situ juga sebagai lahan kita untuk promosi. Katakanlah sebenarnya untuk promosi yang sedang kita lakukan itu memang sangat minim atau memang belum maksimal Bapak, karena memang anggota kami memang kebanyakan adalah ibu-ibu, di mana yang memang usianya sudah tidak muda lagi, sudah ya, senior. jadi untuk promosi mereka hanya bisa secara getok tular. Itu promosi produk dia di anggota itu apa promosi apa nih? Ya ada promosi yang di anggota, kemudian ada juga promosi yang menjualkan produk yang ada di demplot kami. Jadi ada transaksi di situ ya, ada komunitas itu ya. Kemudian kita kan pertemuannya setiap Sabtu di minggu kedua setiap bulan. Nah, pagi ya? Sabtu pagi. Nah, kemudian nanti kita bahas di situ apakah ada atau tidak nanti giat rutin tiap minggu pagi. Kita nanti mau ngapain saja. Misalkan kita nanti ini kita sudah mempunyai beberapa bibit. Nah, besok agendanya adalah memindahkan bibit yang sudah ada, mencari tanah, kemudian mencampur media dan lain sebagainya. Sering undang ahli pertanian gitu kalau pas pertemuan gitu. Kalau ahli pertanian atau PPL pendamping, PPL itu kita tidak setiap pertemuan kita undang, tetapi paling tidak itu 2 bulan sekali pasti ada yang kami undang dari PPL untuk konsultasi gitu ya. Ya, kalaupun tidak karena bapak saya dulu juga mantan PPL pertanian, yang kami juga sharingnya dengan bapak saya. Bisa. Ke depan apa rencana Bu untuk KWT ini? Oh iya Pak. Rencana depan? Untuk kedepannya saya punya keinginan, ada satu supaya KWT itu mempunyai produk unggulan Pak. Ya, karena kemarin produk unggulan yang memang kita itu bahan baku yang kita butuhkan itu mudah untuk didapat. Nah, selama ini memang terkenalnya
bukan terkenalnya sih. Saya suka mempromosikan bahwasanya kalau mau cari serai itu loh di Dusun Butuh. Ya. Kemudian setiap kita ada pertemuan, entah itu dari kecamatan ataupun dari kelurahan, kita selalu menyajikan adanya teh serai. Teh serai. Ya. Ada teh serai. Ya, ada teh serai, Pak. Kita itu racikan sendiri, makanya. Tapi belum jadi teh, sudah. Ya, teh bercampur dengan serai. Ya, kita kalau di dunia kuliner itu di mocktail atau dicampur, ya, Pak. Mix. Di mix, nggih. Itu kita sebenarnya saya secara pribadi pengen itu diangkat atau di-up supaya menjadi produk unggulan berbentuk sirup teh serai atau sirup serai paling tidak, sehingga ketika orang mungkin yang tidak mempunyai tanaman serai atau mungkin yang ada di perkotaan atau bisa mengkonsumsi, hanya cukup dengan diseduh atau ditambah dengan teh yang sudah jadi, itu sudah ada aromanya atau sudah ada rasanya. Hanya memang keterbatasan kita di teknologinya, Pak. Ya. Nah, jadi itu salah satu yang pengen saya yang pengen saya kembangkan untuk dijadikan produk unggulan KWT, produk unggulan KWT Ngudi Rahayu. Kemudian yang berikutnya kita tidak mau berfokus juga hanya pada sayuran, karena hortikultura itu kan ada sayur, ada buah, ada bunga atau tanaman hias. Ya, kita atau saya juga secara pribadi ingin sih sebenarnya untuk menambah lagi keahlian atau ilmu, atau bisa juga dikembangkan nanti merambah lagi ke buah dan tanaman hias, khususnya sih untuk anggrek ya. Karena memang kalau saya lihat untuk anggrek itu berbeda dengan aglo, berbeda dengan tanaman yang lainnya. Tidak hanya harganya naik di saat booming, tetapi harga anggrek itu stabil, tidak akan turun, bahkan terus naik. Ya, untuk itu jadi kurang lebih programnya. Itu harapan saya dan program saya seperti itu, Bapak. Nah, kembali ke serai tadi. Di sini memang banyak serai. Banyak serai, Bapak. Oh gitu. Jadi demplot kita yang dulu, jadi sebenarnya kita punya beberapa demplot, cuma sistemnya kalau dulu memang belum matok manggrong di situ. Jadi kita masih nomaden, berpindah-pindah. Waktu dulu memang yang saya katakan yang di sawah, kemudian ada yang di rumah warga. Itu memang pekarangannya luas, kita tanami untuk serai, Pak. Nah, kita tanami serai, kemudian selama ini hanya kita lelang, kita jual ke pasar. Nah, seperti itu. Kemudian waktu itu lumayan, Bapak, harganya. Ya, waktu kita tanam banyak itu alhamdulillah waktu harganya lumayan. Pas lagi naik. Tapi ya tidak terus lama. Memang hanya beberapa, tapi lumayan lah setidaknya bisa menghasilkan. Kemudian kita juga menanam di sepanjang jalan dusun sini, Pak. Serai juga itu? Ya, serai juga, tapi tidak semuanya. Pinggiran gitu ya? Pinggiran gitu ya, tapi yang untuk yang di jalan tengah sini saja. Khususnya yang di dekat kandang kelompok itu juga kita tanami gitu. Nah, selama ini konsumsinya teh serai itu seperti apa? Ya, kalau untuk pembuatannya memang kalau selama ini tidak instan, Pak. Jadi memang membutuhkan proses. Direbus ya? Ya, merebus dulu untuk serai. Serainya direbus dulu. Ya, serai kita ambil, kita cuci, kita geprek. Direbus, gitu. Direbus, kemudian nanti kita saring, kita ambil ekstraknya, baru kita campurkan dengan ekstraknya. Teh. Iya, jadi air. Ya, air itu kan ekstraknya, Pak. Jadi kita tidak mengambil jadi katakanlah begini, air 2 liter dengan serai katakanlah 10 atau 5. Nah, itu nanti 5 batang. Kita geprek, bisa juga ditambah jahe ataupun tidak. Nah, kemudian kita rebus sampai kurang lebih menyusut airnya. Kira-kira jadi menjadi 70 sampai 50%. Oh, separuhnya gitu. 2 gelas jadi segelas gitu ya. Iya. Terus setelah itu nanti baru bisa kita campurkan, bisa kita campurkan dengan teh, kemudian gula. Jadi itu untuk kayak sirup gitu, jadi sirupnya teh itu ya? Iya, itu bisa. Kemudian bisa juga dalam
kapasitas yang besar juga bisa. Tapi kalau bisanya kita membuat seperti itu, jadi memang buat konsentratnya dulu. Jadi tersendiri ya serehnya dengan teh itu ya bikinnya ya. Iya, tidak digabung. Jadi teh ini seperti ini dikasih air sereh gitu aja ya istilahnya. Iya, itu sudah bisa. Makanya kita pengen banget Pak kalau bisa itu sirup teh, karena memang sirup sereh. Sirup sereh. Sirup tapi udah sereh. campur teh, udah teh sereh itu bukan atau belum cukup sirup ya? Sirup sereh. Sirup. Nggih. Terus minumnya nanti dicampurkan atau tapi kalau sirup kan belum diminum kan, mesti campur air dulu. Ya, campurkan air sedikit bisa, campurkan air bisa, campurkan ke air teh bisa, campurkan ke air jahe bisa. Nah, kesulitannya apa sekarang Bu untuk bikin sirup sereh itu? Ya, kita ini Pak teknologinya atau teknik cara penyimpanannya. Cara bikinnya. Kalau bikinnya tidak, tapi pasca bikinnya gitu loh Pak. Pasca bikinnya supaya si sirup ini tahan lama. Kemudian gimana sih cara ngemasnya biar lebih menarik. Kemudian gimana kita punya produk tapi cara buangnya tuh lo gimana? Cara jualnya. Ya, cara jualnya itu memang yang masih minim sekali di kita. Tapi teknologi kan belum dikuasai. Belum. Nah, terus nanti begitu teknologi dapat modal nggak begitu besar ya kayaknya ya. Kayaknya kalau modal itu tidak begitu besar Pak, karena emang cuma bahan sudah ada ya, kan, bahan sudah ada. Bahan banyak dan serai itu kan termasuk tanaman yang tidak usah dirawat, tidak membutuhkan perawatan yang intens. Gitu. Baru nanti penjualan. Kalau kan sekarang kan belum banyak kelihatannya sirup serai ya, atau belum ada? Belum ada Pak. Belum ada. Adanya itu baru produk luar Pak. Produk luar itu ada, itu mereknya kalau tidak salah Morin atau apa gitu. Dari mana itu? Itu biasanya dari luar. Jadi, itu luar negeri. Iya. Dari mana? Malaysia, Cina, Eropa Pak ya Pak? Eropa malah ya. Karena itu memang biasanya digunakan untuk campuran mocktail atau koktail. Itu campuran antara minuman beralkohol dan yang tidak beralkohol. Biasanya seperti itu. Saya sedikit banyak tahu karena memang basic saya itu sebenarnya pendidikan teknik buka Pak. Jadi adanya sirup serai itu sedikit banyak tahu ya, karena saya coba searching ternyata memang ya dari dunia saya itu ada gitu. Nah sebentar, selama ini kan katakanlah 2 gelas atau seliter air itu butuh berapa batang serai itu? Itu kalau untuk 1 liter bisa 10 batang ya? 10 batang serai. Terus tinggal setengah liternya gitu ya? Iya, kalau itu untuk konsentratnya. Kalau misalkan tidak diperlukan untuk konsentratnya, langsung diminum ya, begitu umum pateni minum gitu ya. Iya, tapi rasanya nanti kurang keluar Pak. Oh, jadi paling nggak harus tinggal separuhnya ya, itu baru keluar ya. Paling tidak menyusut lah. Menyusut jadi. Paling tidak menyusut. Kan taruh kulkas bisa tahan lama tuh ya kalau untuk sendiri ya. Sebenarnya memang iya. Kalau untuk konsumsi sendiri, iya. Tapi kalau untuk dijual kan mesti harus tahu teknologinya. Untuk membuat liquid sirupnya itu perbandingan yang berapa dengan banding berapa kan harus ada gulanya juga toh Pak. Nah, itu memang kita belum punya atau belum belum punya resep patennya lah. Ya. Kan bisa dicari browsing apa gitu, belum berusaha nyari itu atau sudah nggak dapat? Sudah. Tapi belum kita coba. Belum dicoba ya. Oke. Nah, insyaallah itu Bu Winda. Nggih. Alhamdulillah jaza Kilawera. Amin. Kita lihat tanamannya. Monggo.